Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Areska Mulia dengan NIM 191640007. Di sini saya akan menjelaskan penerapan manajemen ISO di dalam lingkup perusahaan, khususnya di PT Globek Indonesia. Sebelum jauh membahas penerapan ISO di PT Globek Indonesia, di sini saya akan memperkenalkan apa itu PT Globek Indonesia. PT Globek Indonesia didirikan pada akhir tahun 2004 sebelum memulai produksi komersilnya pada tahun 2005 dengan fokus pada produksi kemasan kertas yang ramah lingkungan, contohnya shopping bag, food box, paper cup, dan sejenisnya. PT Globek dengan cepat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusinya secara internasional, mengekspor produk ke pelanggan yang berharga di seluruh dunia. Perusahaan sekarang terdiri dari tim yang terdiri lebih dari 250 karyawan yang berbasis di kantor pusatnya di Jakarta, tepatnya di daerah Cikarang Selatan. Selain rangkaian produk standar, PT Globek secara teratur mengembangkan produk-produknya tersendiri yang disesuaikan. Beberapa di antaranya eksklusif untuk perusahaan dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Setelah terakreditasi dengan sertifikat ISO 9001 dan HACCP, artinya lingkungan manajemen PT Globek Indonesia, metode produksinya dan kualitas produksi berstandar internasional. Globek terus berkembang secara global menghasilkan produk yang memenuhi standar. Kemudian ada visi dan misi PT Globek Indonesia. Di sini ada visinya: menjadi perusahaan kemasan makanan di Indonesia yang favorit dan paling dicari pelanggan serta menguntungkan. Kemudian misinya adalah dengan sepenuh hati bekerja memproduksi gelas kertas, kotak makan, kantong kertas, dan macam-macam kemasan kepada pelanggan secara aman dengan jadwal kirim tepat waktu, kualitas yang bagus, jumlah yang benar, dan biaya yang kompetitif, disertai pelayanan pelanggan yang terbaik dalam persatuan yang harmonis. Di sini saya akan menjelaskan implementasi ISO pada perusahaan PT Globek Indonesia. ISO adalah singkatan dari Organization International for Standardization atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi yang menerapkan standar internasional di bidang industri dan komersil yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. Jadi perusahaan yang ingin bersaing di pasar global dapat mengukur kredibilitasnya dengan standar ISO. ISO memiliki spesifikasi kelas dunia dalam hal produk, layanan, dan sistem, juga memperhatikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Singkatnya, perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISO akan lebih cenderung memenangkan pasar global. Alasannya karena perusahaan atau merek tersebut sudah terjamin kualitas produk dari ISO sehingga mendapat kepercayaan dari konsumen. Di PT Globek Indonesia sudah mendapatkan 2 ISO, yaitu ISO 9001 dan 14001. ISO 9001 merupakan sistem manajemen quality yang memiliki karakteristik pendekatan proses untuk meningkatkan efektivitas manajemen quality, sedangkan ISO 14001 merupakan standar sistem manajemen lingkungan. Aspek yang harus dipenuhi yakni pengolahan limbah, penghematan air, penghematan energi, dan sebagainya. Standar operasi prosedurnya adalah di sini saya akan menjelaskan standar operasi prosedur dari Departemen Customer Service, yaitu keluhan pelanggan. Latar belakangnya adalah adanya keluhan pelanggan ke customer service. Keluhan disampaikan melalui telepon dan datang ke kantor, bisa juga melalui email. Keluhan pelanggan tidak cepat ditanggapi, memberi kepuasan. Tujuannya adalah memberi kepuasan pelanggan, menata petugas untuk dapat menanggapi keluhan pelanggan dengan baik. Ruang lingkupnya di sini ada tugas dan tanggung jawab customer service. Tanggung jawabnya adalah ya customer service sendiri, kemudian ada supervisor dan front office.
Unit kerja yang terlibat di sini ada keamanan kantor, pengemasan, serta pengiriman. Prosedur pelaksanaannya adalah customer service menerima pelanggan harus dengan ramah, sopan, tata bahasa yang baik, dan senyum. Catat nama pelanggan, nomor pengiriman pelanggan, dan apa saja keluhan pelanggan. Customer service harus bisa memberikan solusi cepat bila pelanggan mengeluhkan pelayanan yang diterima. Kemudian bila tidak memberi solusi cepat, jangan tutup kontak dengan pelanggan. Segera lakukan koordinasi dengan unit kerja terkait yang dikeluhkan pelanggan, lalu teruskan solusi tersebut ke pelanggan. Kemudian rekamannya ada catatan front office, ada memo internal ke unit kerja terkait. Di kolom paling bawah ada dibuat oleh nama, jabatan, dan tanda tangan. Kemudian diperiksa nama, jabatan, dan tanda tangan, disetujui oleh nama, jabatan, dan tanda tangan. Dan biasanya yang menyetujui adalah plan manager atau direktur. Di sini ada form keluhan pelanggannya. Contohnya seperti ini. Form keluhan pelanggan ada nomor, ada nama, ada nama, alamat, tertanda tangani, tanggal. Kemudian ada diterima oleh siapa, tanggal berapa, lokasinya di mana, tanggapan oleh siapa customer service-nya. Uraian keluhan atau deskripsi keluhan apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Kemudian di bawahnya ada apa yang diinginkan dari perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bagaimana customer melakukan atau menerima keluhan pelanggan, ikut form keluhannya. Kemudian di sini ada sasaran mutu. Sasaran mutunya adalah di sini ada subdivisi, yaitu customer service sendiri karena tadi terkait keluhan pelanggan. Ada sasaran mutu, penanganan keluhan pelanggan yang masuk customer service, targetnya adalah 90%. Frekuensi pantaunya adalah 6 bulan. Sumber data keluhan lisan dan tulisan yang tadi form keluhan pelanggan. PIC-nya adalah customer service. Kemudian action plan-nya melayani keluhan pelanggan dengan baik dan sopan, memberikan informasi yang cepat dan akurat, pencatatan keluhan pelanggan pada logbook agar dapat dievaluasi oleh masing-masing unit. Seperti misal ada kualitas produksi akan disampaikan oleh pelanggan, kemudian diteruskan oleh customer service bagaimana perbaikan di daerah produksi, seperti itu contohnya. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.